Di Nusantara ini banyak melahirkan ulama-ulama besar. Pada abad 18 itu ada salah seorang ulama besar, sahabat daripada Syekh Arsyad Al-Banjari dan Syekh Abdurrahman Al-Basri Al-Batawi, yang bernama Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Jadi kalau kita mencari data tentang Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, beliau disebutkan sebagai wali kutub ya, dalam kitabnya Sairus Salikin. Kitab Sairus Salikin itu merupakan terjemah sekaligus syarah daripada mukhtasar kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Beliau pernah menjadi guru bagi mufti di negeri Yaman. Mufti di Yaman pada saat itu di negeri Zabid yang bernama Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Pernah menimba ilmu kepada Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Pada saat itu Syekh Abdus Somad Al-Falimbani itu datang ke negeri Yaman. Kemudian di sana diceritakan dalam kitab An-Nafasul Yamani oleh Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal bahwa Syekh Abdus Somad Palembang itu keilmuannya luar biasa. Beliau ketika bertemu dengan orang lain, ketemu para santri, bertanya, gimana kabarmu, keadaanmu, itu sangat detail beliau. Kemudian Syekh Abdus Somad Al-Falimbani ini senantiasa diikuti oleh banyak khodam, banyak santri yang derek dengan beliau karena keilmuan beliau yang luar biasa. Di antaranya Mufti Zabid ini belajar kitab Ihya Ulumuddin kepada Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Dan kalau kita lacak dalam sejarah, dahulu di Indonesia ini paham tasawufnya itu pernah paham tasawuf falsafi. Kemudian pahaman ini bergeser menjadi tasawuf amali, diantaranya dengan pengaruh daripada Syekh Abdus Somad Al-Falimbani dalam kitabnya Sairus Salikin dan kitabnya Hidayatus Salikin. Ini merupakan ulama besar yang murid-muridnya itu tersebar bukan cuma di Mekah, tapi juga di Yaman, bahkan di Thailand, dan terlebih juga di Nusantara. Di antara murid Syekh Abdus Somad Al-Falimbani itu adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi Syekh Arsyad Al-Banjari itu juga pernah berguru kepada Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Beliau dengan dakwahnya itu tadi disebutkan ada muridnya Syekh Abdus Somad, Syekh Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, kemudian Syekh Arsyad Al-Banjari. Di Mekah itu juga belajar beliau kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi dan juga kepada Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Guru utama beliau itu adalah Syekh Saman Al-Madani, pendiri Tarekat Samaniyah. Maka Habib Umar Mutahar itu pernah bercerita bahwa di Sumatera itu sangat kental dengan nama Syekh Saman. Jadi tawasulnya itu ke Syekh Saman Al-Madani. Beliau, Habib Umar, pernah bercerita suatu ketika ketemu dengan salah seorang di Sumatera itu, begitu pijet ya, tukang pijetnya ini tersenggol dengan lampu, itu langsung yang disebut adalah ya Saman, ya Saman. Nah, jadi begitu kentalnya nuansa Syekh Saman itu diantaranya karena diberi kemasukan, disebarkan dakwahnya oleh Syekh Abdus Somad Al-Falimbani.